abangnya mati, suaminya mati, bapaknya mati. Iya nggak apa-apa, nothing. Yang penting Rasul nggak apa-apa. Bismillah, walhamdulillah, wa qad kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Rahik ya. Rahik makhdum. Jam'u syuhada wa dafnuhum, ya. Mengumpulkan jenazah para syahid dan kemudian menguburkan mereka, ya. Asyraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syuhada faqal ana syahidun ala haula innahuma min jarihin yujrah fillah illa wallahu yab'athuhu yawmal qiyamah yadma jarhuhu atau yadma jurhuhu al-lawnu lawnud dam war-rihu rihul misk. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menghadap jenazah-jenazah para kaum muslimin yang syahid di perang Uhud. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku yang menjadi saksi ke atas mereka kelak. Sesungguhnya tidaklah seorang pun terluka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kelak. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkannya di hari kiamat, di mana lukanya tersebut pun masih segar dan mengeluarkan darah. Warnanya warna darah, namun aromanya aroma mask, ya, misik, mask, ya. Wa kan unas minas sahabah qad naqulu qatlahum ilal Madinah fa amara ay yarudduhum. Sebagian para sahabat pada saat itu sempat udah membawa korban-korban yang meninggal ke Madinah, sudah pulang ke Madinah membawa korban-korban yang telah meninggal, tapi Rasul memerintahkan mereka untuk mengembalikan jenazah tersebut, ya. Yakni mengembalikan jenazah-jenazah tersebut ke Uhud, ya, sehingga mereka dikubur dekat tempat mereka meninggal, ya. Fayadfinunahum fi madaji'ihim wa la yughsalu. Diarahkan agar dikubur para sahabat tersebut radhiyallahu anhum di tempat mereka terbunuh dan agar tidak dimandikan jenazahnya, ya, tidak dimandikan. Wa ayyudfanu kama hum bi thiyabihim ba'da naz'il hadid wal julud, dan agar mereka dikubur dengan baju yang mereka kenakan ketika meninggal, ya, tapi dicopotin dulu besi-besi yang ada dan kulit-kulit yang ada dari pakaian perang, tapi pakai pakaian-pakaian yang mereka gunakan, oke, untuk perang, ya, dikuburnya dengan itu. Jadi demikian mereka yang meninggal syahid itu nggak dimandiin, dikuburin dengan apa? Dengan bajunya. Nanti bajunya ini bersaksi baginya di hari kebangkitan, ya. Wa kan yudfan al-ithnin wa thalatha fil qabr al-wahid. Pada saat itu kaum muslimin bisa jadi dikubur 2 sampai 3 jenazah di dalam satu liang, ya. Wa yujma' bainar rajulain fi thawb wahid. Bisa jadi pada saat itu ada 2 orang tapi dengan satu kain yang menutupi mereka, ya. Wa yaqul ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Dan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling banyak menghafal Al-Qur'an di antara jenazah yang mau dikubur bareng ini, ya. Fa idza asyaru ila ar-rajul qaddamahu fi al-lahad. Dan apabila para sahabat menunjukkan salah seorang di antaranya ini lebih banyak menghafal Quran, maka yang lebih banyak menghafal Quran ini dia lebih dalam di liang lahatnya lebih awal, ya. Waqal, dan Rasul berkata, ana syahid ala haula yaumal qiyamah. Aku kelak yang bersaksi ke atas mereka di hari kebangkitan nanti. Wa dufina Abdullah ibn Amr ibn Haram wa Amr ibn al-Jamuh fi qabr wahid. Abdullah ibn Amr ibn Haram ini bapaknya Jabir radhiyallahu anhum ajmain. Bapaknya Jabir dikubur barengan sama Amr bin Jamuh, ya, lamma kan bainahuma minal mahabbah, dikarenakan diketahui keakraban mereka berdua, ya, bersama Amr bin Jamuh. Wa faqadu na'sha Hanzalah fatafaqadu fawajaduhu fi nahiyat fawqil ard yaqtur minhu al-ma'. Dan kemudian mereka enggak menemukan jenazah Hanzalah. Rasul memerintahkan sallallahu alaihi wasallam cari jenazah Hanzalah, cari gitu.
Dan terus dicari dan kemudian mereka menemukan jenazah Hanzalah ternyata ada di atas bukit. Dan jenazah Hanzalah ini kondisinya udah basah kuyup dan menetes air darinya. Menetes air dari jenazahnya Hanzalah tersebut. Ya. Fa akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabah annal malaikata tanzilu. Nah, di situ Rasul mengkhabarkan para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya para malaikat telah memandikan Hanzalah radhiyallahu anhu. Ini kasus ini terjadi karena Hanzalah, ingat cerita waktu itu ya, Hanzalah baru menikah, iya kan, dan kemudian paginya diseru perang Uhud, dan wanita melihat di dalam mimpinya istrinya nih sebuah firasat yang menggambarkan nih Hanzalah mau mati nih nanti, gitu. Akhirnya nih istrinya mepet Hanzalah dulu sehingga Hanzalah dalam keadaan junub pergi berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ceritanya demikian. Ya. Sehingga akhirnya para malaikat yang memandikannya tsumma dan Rasul bersabda, salu ahlah ma sya'na. Tanyakan kepada ahlinya, kepada keluarganya, gimana sih kondisi Hanzalah? yakni ketika berangkat perang. Fasa'alu imra'atahu fa akhbarathum al-khabar. Akhirnya mereka bertanya kepada istrinya dan istrinya mengkhabarkan tentang kronologisnya, ya. Wa min huna summiya Hanzalah, dari kasus tersebutlah Hanzalah dinamai ghasilul malaika, seseorang yang dimandikan oleh para malaikat, ya. Walamma ra'a ma bi Hamzah ammuhu akhihi min ar-rada'ah. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat jenazahnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang merupakan pamannya dan juga saudara sesusuannya. Dia adalah paman Rasul dan saudara sesusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda husduh. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih luar biasa. Wa ja'at ammatuhu Safiyyah turid an tanzur akhaha Hamzah. Kemudian datanglah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Safiyyah radhiyallahu anha, mau melihat jenazah saudaranya ini, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Ya, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnaha Az-Zubair ayyasrifaha, tapi Rasul memerintahkan anaknya, yakni anaknya Safiyah, yaitu Zubair, jauhkan Safiyah jangan sampai melihat jenazah saudaranya tersebut, yakni jenazah Hamzah, ya. La tara ma bi akhiha faqalat wa lima. Safiyah berkata, loh, kenapa aku tak boleh melihatnya? Waqad balagani an qad muthila bi akhi. Sungguh telah sampai kabar kepadaku bahwasanya jenazah saudaraku dirobek-robek, ya, yang kemarin kita ceritakan kebiasaan kaum musyrikin kepada jenazah musuhnya. Aku telah mendengar bahwasanya jenazah saudaraku telah dirobek-robek, ya, oleh kaum musyrikin. Wa dzalika fillah, dan itu semua di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama ardana bima kan min dzalik. Betapa kita ridha dengan seluruh hal tersebut, gitu. Kata Safiyah radhiyallahu anha, la ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah. Aku akan mengharapkan ganjaran Allah dan aku akan bersabar insyaallah, kata Safiyah. Fa'atathu fanadharat ilaihi. Karena Safiyah, bibinya Rasul ini berkeras untuk melihat jenazah saudara yang tersebut, akhirnya diberi izin dan dia pun melihat saudaranya, jenazahnya yang hancur dimuthal oleh kaum musyrikin, ya. Fasallat alaihi, dia pun mensolatinya, wada'atlah, dan mendoakan kebaikan baginya, wastarja'at wastaghfaratlah, dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memohonkan ampun bagi saudaranya. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidafnih ma'Abdullah bin Jahash. Kemudian Rasul memerintahkan agar Hamzah dikuburnya barengan sama Abdullah bin Jahash, ya. Wa kana ibna ukhtih, Abdullah bin Jahash ini sepupunya Hamzah, wa akhahu min ar-radha'ah, dan masih juga saudara sesusuannya, ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menggambarkan, ya, pada saat itu, ma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyan qattu ashadda min bukaihi ala Hamzah ibn Abdul Muttalib. Tidak pernah kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis sekeras tangisannya kepada Hamzah, yakni pada kematian Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Wada'ahu fil qiblah thumma waqaf ala janazatihi wa intahaba hatta nasha'a min al-buka. Rasul menaruhnya ke arah kiblat, menaruh jenazah Hamzah di arah kiblat, dan kemudian
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallamnya pun terlihat terseduh dan kemudian dia menangis sampai kuyup, sampai basah luar biasa, ya. Dan, tapi ya tangisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak juga tangisan yang meraung, nggak boleh tetap, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dibandingkan dengan tangisan dari kematian-kematian yang lain, yang paling terlihat berat tangisan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tangisan ketika melihat kematian pamannya Hamzah ibnu Abdul Muttalib, ya. Wa kan manzar asyuhada muri'an jiddan yaftad al-akbad. Betapa pemandangan para syuhada tersebut begitu mengerikan pada saat itu, ya. Karena dirusak jenazahnya oleh kaum musyrikin. Pemandangan yang membuat hati copot, ya, bikin hati jadi ngilu, ya, bikin hati ngilu. Khabbab bercerita, "Inna Hamzah lam yujad lahu kafnun illa burdah malha." Khabbab bin al-Ard radhiyallahu anhu bercerita, pada saat itu Hamzah nggak ada kain untuk membungkus jenazahnya kecuali malha. Malha ya, ini sebuah kain yang ada strip merah putih begitu. Okay? Kecuali kain demikian. Idza ja'alat ala ra'sihi qalasat an qadamaihi, dan kainnya tersebut pun nggak cukup untuk menutupi seluruh fisiknya. Kalau ditutup kepalanya Hamzah, nongol kedua kakinya pada saat itu. Wa idza ja'alat ala qadamaihi qalasat an ra'sihi, dan kalau ditutupin kedua kakinya nongol kepalanya. Ya. Hatta muddat ala ra'sihi wa ja'ala ala qadamaihi al-idkhir. Akhirnya pada saat itu lebih sengaja untuk ditutup bagian kepalanya, dan kemudian bagian kakinya yang nongol diberikan idkhir, ya, diganti dengan idkhir, enggak dengan kain. Idkhir ini semak-semak atau rerumputan yang wangi, ya. Idkhir ini wangi, ya, yang ada di sana pada saat itu. Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu bercerita, "Qutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni." Telah terbunuh Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu padahal ia lebih mulia daripadaku. Kufina fi burdah in ghatta ra'sah badat rijlah. Dia dikafankan dengan sebuah burdah, yakni sebuah mantel yang ada kain, okay? Yang apabila ditutupkan bagian kepalanya, maka bagian kakinya nongol. Wa in ghatta rijlah bada ra'suh, dan apabila ditutupi kedua kakinya maka kepalanya nongol. Wa ruwiya mithlu dzalika an Khabbab wa fihi faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kondisi demikian banyak kain-kain yang enggak cukup menutupi jenazah pada saat itu. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat, ghattu biha ra'sah waj'alu ala rijlaihi al-idkhir. Tutupi kepalanya, oke? Tutupi saja kepalanya, dan bagian kaki yang tampak tutupi saja dengan rumput-rumput idkhir, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yuthni ala rabbih azza wa jalla wa yad'u. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Rawal Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, "Lamma kan yaum Uhud wa ankafa al-musyrikun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawu hatta uthni ala rabbi azza wa jalla, fasaru khalfahu sufufan." Ketika para kaum musyrikin telah pergi dan kemudian kondisi telah tenang setelah perang Uhud, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat agar merapihkan barisannya dan biarkan aku berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat pun berbaris di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, menjadi beberapa saf. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma qabid lima basatta wa la basit lima qabadt. Allahumma la qabida lima basatta wa la basit lima qabadt." Wahai Allah, segala puji hanya milik-Mu. Wahai Allah, Zat yang merenggut segala hal yang Kau lapangkan.
tidak ada yang dapat menahan apa yang kau lapangkan, dan tidak ada yang dapat melapangkan apa yang kau tahan, gitu. Wala hadi liman adlalt, tidak ada yang dapat membawakan petunjuk bagi siapa yang kau sesatkan. Wala mudil liman hadait, dan tidak ada yang dapat menyimpangkan sesiapa yang kau berikan hidayah. Wala mu'tiya lima mana'at, tidak ada yang dapat memberi orang siapapun yang kau tahan, ya, yang kau tak beri. Wala mani' lima a'tait, dan tidak ada yang dapat menahan sesiapapun atau apapun yang memang telah kau berikan. Wala muqarrib lima ba'at, tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang telah kau jauhkan. Wala muba'id lima qarrabt, tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang telah kau dekatkan. Allahumma absut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlik wa rizkik. Ya Allah, lapangkanlah ke atas kami keberkahan-keberkahanmu, rahmatmu, keutamaanmu, dan rizkimu. Ya. Amin. Kemudian Rasul berkata, Allahumma inni as'alukan na'imal muqim. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat yang abadi. Alladzi la yahulu wa la yazul. Kenikmatan yang tiada habisnya dan tiada akan hilang. Allahumma inni as'aluka al-auna yaumal 'ilah. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolongan di hari-hari atau di masa-masa kesulitan. Wal amna yaumal khauf. Aku memohon kepadamu keamanan di hari ketakutan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'tana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah kau beri pada kami, dan keburukan apa yang telah kau jauhkan dari kami. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah kepada hati kami keimanan, dan hiasilah nilai-nilai keimanan di hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan bencikanlah kepada kami kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berada di atas bimbinganmu. Allahumma tawaffana muslimin. Wahai Allah, wafatkanlah kami sebagai muslim. Wa ahyina muslimin, dan hidupkanlah kami sebagai muslim. Wa alhiqna bis-salihin, dan gabungkanlah kami bersama orang-orang saleh. Ghaira khazaya wala maftunin, tanpa tertipu atau tanpa ghairu khazaya, yakni tetap dalam keadaan dignity, tidak terhinakan. Wala maftunin, dan tidak terjerat fitnah. Ya. Allahumma qatilil kafarah alladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah para orang-orang kafir yang mendustakan para rasulmu. Wa yasudduna an sabilik, dan menghalangi dari jalanmu. Waj'al alaihim rizzaka wa adzabak, dan jadikanlah ke atas mereka murkamu dan hukumanmu. Allahumma qatilil kafarah alladzina utul kitab ilahal haqq. Wahai Allah, perangilah para orang-orang kafir yang telah diturunkan ke atas mereka Alkitab. Wahai Tuhan yang hak. Ya. Demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengumpulkan para syuhada tersebut. Ya. Ar-ruju' ila al-Madinah wa nawadir al-hubb wa tafani. Kemudian setelah itu semua, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya bersiap untuk kembali ke kampung, balik ke camp lagi, ke base camp lagi, yaitu ke Madinah, ya. Dan betapa di dalam kejadian tersebut juga ada gambaran-gambaran yang rasa cinta yang luar biasa, ya, dari para kaum muslimin. yakni rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dafni syuhada wa thana' 'ala Allah wa tadarru' ilaihi,
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beres mengubur para syahid dan kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersimpuh kepadanya, insarafa raji'an ilal Madinah. Rasul pun segera berpaling atau bergegas kembali menuju Madinah. Waqad zaharat lahu nawadirul hubb wat tafani minal mu'minat as-sadiqat. Betapa terdapat kejadian yang menggambarkan rasa cinta yang besar dan rasa pengorbanan yang besar dari para kaum mukminah yang sadiqat, yakni yang tulus di dalam keimanannya, yakni dari para kaum wanita sahabiyat, para sahabat wanita radhiyallahu anhun. Kama zaharat minal mu'minin, sebagaimana juga telah tampak gambaran tersebut dari para kaum mukminin fi athna'il ma'arakah, ketika terjadi peperangan. Laqiyathu fi tariq Hamnah binti Jahash. Rasul di dalam perjalanan kemudian bertemu dengan Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha. Fanu'iya ilaiha akhuha Abdullah ibnu Jahash. Dikhabarkan kepada Hamnah bahwasanya saudaranya telah meninggal, yaitu Abdullah ibnu Jahash radhiyallahu anhu. Fastarja'at wastaghfarat lah. Hamnah pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Demikian, ya, beristirja dan memohonkan ampun untuk saudaranya. Thumma nu'iya laha khaluha Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kemudian disampaikan kabar berita berikutnya, kabar duka berikutnya kepada Hamnah binti Jahash, yaitu apa? Pamannya dia dari jalur ibu telah meninggal dunia, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Fastarja'at wastaghfarat. Hamnah pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memohonkan ampun untuk pamannya. Thumma nu'iya laha zaujuha Mus'ab ibnu Umair. Kemudian disampaikanlah berita duka berikutnya, bahwa telah meninggal dunia juga suaminya, yaitu Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhum ajmain. Fasahat wa walwalat. Nah, di situ dia tidak puasa dan kemudian dia bersuara keras, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zaujal mar'ah minha labi makan. Yani betapa suami wanita tersebut berada di posisi yang sangat agung dan dicintai oleh wanita itu. Yani ini wanita sangat mencintai suaminya. Berat bagi dia menerima kabar meninggal suaminya pada saat itu, ya. Wa marra bimra'atin min bani Dinar. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita dari Bani Dinar. Wa qad usiba zaujuha wa akhuha wa abuha bi Uhud. Betapa nih wanita mendapatkan kabar buruk yang besar. Telah meninggal di perang Uhud suaminya, meninggal saudaranya, dan meninggal juga ayahnya di perang Uhud. Wanita tersebut nih yang ditemui di Bani Dinar. Falamma nu'ulaha qalat, ketika disampaikan seluruh berita duka tersebut kepada wanita itu pun berkata, "Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Terus gimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan, huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Kondisi Rasulullah baik. Dia berada dalam kondisi sebagaimana kau harapkan, alhamdulillah. Ya? Ya? Akhirnya wanita itu pun berkata, aruniyahu hatta anzur ilaih. Mana? Tunjukkan kepadaku Rasulullah sehingga aku dapat melihat kondisinya langsung. Begitu. Fa usyira ilaiha hatta idza ra'athu. Akhirnya ditunjukkan kepada wanita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita tersebut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, wanita itu pun berkata, kullu musibatin ba'daka jalalun. Sungguh seluruh musibah selainmu remeh. Yani semua musibah dan duka yang menimpaku ini semua nothing. Yang penting kau nggak apa-apa ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ibu abangnya mati, suaminya mati, bapaknya mati. Iya nggak apa-apa, nothing. Yang penting Rasul nggak apa-apa. Ya. Waja'at ilaihi Ummu Sa'ad ibn Mu'adz ta'du. Kemudian datang juga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunya Sa'ad bin Mu'adz, ya.
Wa Sa'ad akhidh bilijam farsi. Pada saat itu Sa'ad juga sedang menarik kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah ummi. Wahai Rasulullah, itu ummiku. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad ini diantara tokoh-tokoh Ansor, ya. Su'ud ini tokoh-tokoh Ansor deh, Sa'ad bin Mu'adz dan lain-lain, ini banyaknya tokoh Ansor, ya. Faqal, Rasul berkata, marhaban biha, ya. Ya, ini menyambut kedatangan uminya. Wa waqafa laha, Rasul pun berhenti di hadapannya. Falamma danat, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada ibunya Sa'ad bin Mu'adz, azzaha bibniha Amr bin Mu'adz. Rasul pun mengucapkan dukanya terhadap meninggalnya anaknya, yaitu Amr bin Mu'adz, saudaranya Sa'ad bin Mu'adz, ya. Faqalat, uminya pun berkata, amma idh ra'aituka saliman faqad ishtawaitu al-musibah. Ya Rasulullah, selama aku masih melihatmu fine, baik-baik saja, maka sungguh musibah itu ishtawaitu, aku anggap kecil. Allah. Ishtawaitu yani aku anggap syuwayyah. Ishtawaitu. Oke? Okay? Aku anggap syuwayyah, aku anggap kecil, nothing. Selama aku masih melihatmu baik-baik saja ya Rasul. Padahal anaknya baru meninggal, Amr bin Mu'adz. Ya? Tsumma da'a li ahli man qutila bi Uhud wa qala, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru bagi para keluarga yang ditinggalkan, yakni keluarga duka dari mereka yang meninggal di perang Uhud. Wa qala, dan Rasul berkata, ya Ummu Sa'ad, wahai Ummi Sa'ad, abshiri wa bushra wa bashiri ahlahum. Wahai Ummi Sa'ad, terimalah kabar gembira ini dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada para keluarga duka. Anna qatlahum tarafaqu fil jannah jami'an. Bahwasanya orang-orang yang meninggal di antara mereka itu semuanya di surga bersamaan. Mereka saling menemani, ya. Wa qad syufi'u fi ahlihi wa qad syafa'u fi ahlihim jami'an, dan betapa keluarganya yang telah meninggal tersebut semuanya memberikan syafaat kepada keluarganya yang belum meninggal kelak. Allahu akbar. Syafaat yang bisa menolong mereka kelak nanti di akhirat, ya. Qalat, akhirnya Ummi Sa'ad berkata, radina ya Rasulullah, kami telah ridho ya Rasulullah. Wa may yabki alaihim ba'da hadza. Kalau emang begini kenyataannya ya Rasulullah, siapa lagi yang mau nangisin mereka? Allahu akbar. Siapa lagi yang mau nangisin mereka? Ya. Tsumma qalat, kemudian Ummu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ud'u liman khulifu minhum. Ya Rasulullah, doakan jugalah bagi keluarga yang ditinggalkan oleh mereka ya Rasulullah. Faqal, Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma adhib huzna qulubihim wajbir musibatahum wa ahsinil khalafa ala man khulifu. Ya. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dari hati mereka dan angkatlah musibah dari mereka, ya. Dan kemudian perbaikilah kondisi mereka dengan meninggalnya saudara-saudara mereka di atas jalanmu. Begitulah maksudnya. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam para keluarga duka tersebut, ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya telah kembali ke Madinah. Wattaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa' dzalikal yaum, yaumus sabt as-sabi' min syahr Syawal sanah tsalitsah Hijriyah. Nah, ini kira-kira di hari Sabtu, ya kan? Tahun ketiga Hijriyah, Rasul telah kembali ilal Madinah, ke Madinah, ya. Falamma intaha ila ahli nawala sayfahu ibnatahu Fatimah. Dan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, Rasul pun memberikan pedangnya kepada putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Faqal, ia berkata kepada Fatimah, irsili an hadza damah ya bunayya, fa wallahi laqad saddaqani al-yawm. Ya, bersihkan darah-darah dari pedang ini wahai putriku, sungguh dia telah tulus membelaku hari ini. Ya, ini pedang ini tulus membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nawalaha Ali bin Abi Thalib sayfah faqal,
wa hadza aidan faghsili anhu damah fa wallahi laqad saddaqani al-yawm. Ya. Ali pun radhiyallahu anha memberikan pedangnya kepada Fatimah. Ini juga sekalian wahai Fatimah, bersihkan darah dari pedang ini. Demi Allah hari ini dia telah tulus membela aku. Kata Ali radhiyallahu anhu kepada istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasul berkata, "La in kunta saddaqtal qital laqad saddaqa ma'aka Sahl bin Hunayf wa Abu Dujana." Apabila memang benar kau tulus di dalam peperangan tersebut, sungguh mereka yang tulus bersamamu di antaranya Sahl bin Hunayf sama Abu Dujana. Ini sanjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sahl dan Abu Dujana. Qatla al-fariqain, korban dari kedua belah pihak. Ittafaqat jullur riwayat ala anna qatla, sudah jumlahnya. Jumlah korban dari kedua belah pihak. Ittafaqat jullur riwayat ala anna qatlal muslimin kanu 70. Banyaknya riwayat-riwayat mengatakan bahwasanya korban dari kaum muslimin itu total sekitar 70 orang. Wa kanatil aghlabiyyah as-sahiqah minal ansar, dan umumnya para korban tersebut dari golongan al-ansar. Faqad qutila minhum 65 rajulan. Yang terbunuh dari golongan Ansar pada saat itu 65 orang. Wahid wa arba'un minal Khazraj, 41 dari golongan Khazraj, wa arba'ah wa ishrun minal Aus, dan dari golongan Aus ada sekitar 24 orang. Wa qutila rajul minal Yahud, dan kemudian juga terbunuh seorang dari golongan Yahudi yang ikut berperang bersama kaum muslimin. Wa amma syuhada al-muhajirin fakanu arba'ah faqat. Adapun dari golongan muhajirin yang terbunuh hanya 4 orang. Wa amma qatla al-musyrikin faqad dzakara Ibnu Ishaq annahum 22 qatilan. Dan disebutkan di riwayat Ibnu Ishaq bahwasanya korban dari kaum musyrikin pada saat itu hanya 22 orang, ya. Walakin, tapi al-ihsa' ad-daqiq, dengan perhitungan yang lebih mendalam, ba'da ta'miq an-nazar fi jami' tafasilil ma'rakah, setelah melihat dari kejadian di setiap sudut dan di setiap sisi peperangan, allati dzakaraha ahlul maghazi wasiyar, yang disebutkan, diriwayatkan oleh para ahli-ahli maghazi dan ahli sirah. Ahli maghazi yakni ghazwah-ghazwah, perang-perang, ya. Dan para ahli sirah, wallati tatadamman dzikra qatlal musyrikin, yang dimana riwayatnya menyebutkan terdapat kasus terbunuhnya kaum musyrikin fi mukhtalaf marahilil qital, di setiap fase peperangan di Uhud tersebut yang terjadi. Yufid, itu semua menyimpulkan anna adad qatla al musyrikin, bahwasanya jumlah yang terbunuh dari golongan kaum musyrikin pada saat itu yang lebih tepat 37, itu ada 37 orang, la 22, tidak 22 orang. Wallahu a'lam. Lihat kaum mana yang menjaga sejarahnya, menjaga agamanya sedetail kaum muslimin menjaga kabar ini, menjaga kabar yang berkaitan dengan agamanya, sirah nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan sirah para khulafa. Nih, segitunya kita, ya. Maksudnya fenomena itu saja, demikian ketatnya kaum muslimin menjaga kabar yang mereka yakini nantinya. Oke, itu aja udah menjadi sebuah bukti yang besar bahwa agama ini doang yang benar, udah. Yang lain nggak ada agama segitunya, iya kan? Halat at-tawari fil Madinah. Nah, kemudian terjadilah kondisi genting di Madinah, ya. Batal muslimuna fil Madinah. Pokoknya kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam udah sampai Madinah, oke, dan udah menyampaikan kabar tentang meninggalnya para kaum muslimin dan lain-lain. Mereka udah menerima kabar tersebut dan kemudian mereka beristirahatlah hari itu, malam itu. Oke, batal muslimin. Para kaum muslimin melewati malamnya di Madinah, Lailah Ahad Ats-Tsamin, yaitu tepatnya di malam Minggu Ats-Tsamin ke-8 min syahr Syawal, dari bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Oh, lihat detail nggak sejarah kita.
tahun 3 Hijriyah, setelah pulang min ma'arakah Uhud, dari peperangan Uhud. Ya. Wahum fi halatit tawari, mereka berada di dalam kondisi yang genting. Batu waqad anhakahum at-ta'ab. Mereka istirahat melewati malam tersebut, betapa mereka benar-benar letih dari semua peperangan yang telah terjadi. Wa nala minhum ayyamanal, betapa benar-benar fisik mereka capek dari peperangan kemarin gitu. Yahrusun anqabal Madinah wa madakhilaha wa yahrusuna qaidahumul a'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassa. Namun mereka tetap menjaga setiap sisi kota Madinah dan gerbang-gerbang masuknya, dan mereka memberikan penjagaan ketat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin tertinggi mereka. Idh kanat tatalahaquhum asyubuhat min kulli janib. Karena apa? Karena kabar-kabar yang menggetarkan, kabar-kabar yang menakutkan masih belum berhenti nih. Akhirnya mereka masih berada dalam keadaan genting dan waspada, ya. Belum bisa nyantai-nyantai banget nih, padahal udah sangat capek badan mereka luar biasa setelah melewati peperangan kemarin. Ghazwah Hamra al-Asad. Nah, di antara paketnya perang Uhud nyambung sama Hamra al-Asad sebenarnya. Dibilang perang Hamra al-Asad, kalaupun nggak sampai terjadi peperangan, ya, nggak sampai terjadi peperangan, cuman menggambarkan betapa keimanan Rasulullah bersama para sahabat radhiyallahu anhum yang begitu mereka bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kabar-kabar yang menakutkan dan mengancam nyawa mereka, keselamatan mereka, tapi ternyata keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak goncang oleh kabar-kabar hoax yang datang demikian yang mengancam keselamatan mereka. Insyaallah itu di pertemuan yang akan datang, perang Hamra'ul Asad, Ghazwah Hamra'ul Asad. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.